Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kita kepada Allah karena pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat itu kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Dan meskipun orang-orang yang bersyukur itu amat sangat sedikit, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan amat sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepada nikmat-nikmatku. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Mudah-mudahan sebagai umatnya Rasulullah kita juga diberikan kekuatan untuk terus bisa menjalankan syariatnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kemudian mencontoh mengikuti akhlaknya. Mudah-mudahan dengan melakukan itu kita mendapatkan dua keutamaan, yaitu yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita mengikuti Nabi SAW, maka Allah akan mencintai kalian, kata Allah dalam surah Ali Imran, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kemudian Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Tapi para ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada malam hari ini, pekan yang pertama malam Sabtu, bertepatan tanggal 1, ya. Meskipun kehadiran agak sedikit ini, mungkin masih pada liburan, Pak. Liburan tahun baru ya. Ya mudah-mudahan bukan karena merayakan tahun baru, tapi karena mumpung libur, ya. Jadi ada pulang kampung, silaturahmi ke tempat karib kerabat dan macam sebagainya, sehingga mungkin berhalangan. Seperti biasa kajian kita adalah Sirah An-Nabawiyah, As-Sirah An-Nabawiyah. Dan pada bab poin yang terakhir, ya, kita sudah membahas tentang perang Mu'tah. Sekarang kita masuk Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah. Kenapa dikatakan pembebasan? Artinya Fathu Makkah ini adalah peristiwa di mana Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin itu berhasil mengambil alih Mekah yang sebelumnya dikuasai oleh kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy, untuk kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Dan kaum muslimin lah lebih berhak memang, karena di Mekah ada Masjidil Haram yang di situ ada Ka'bah yang dibangun oleh bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga umat Islam lah yang lebih berhak atas tanah haram ini. Maka Ibnu Qayyim mengatakan berkaitan tentang pembebasan kota Mekah ini, beliau mengatakan ini adalah penaklukan terbesar yang dengannya Allah memuliakan agama, memuliakan tentaranya, dan memuliakan kelompoknya, artinya kaum muslimin. Sehingga dengan ini terselamatkanlah tanah suci dan rumahnya, yaitu Ka'bah, yang dia jadikan sebagai petunjuk bagi alam semesta dari cengkraman orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kemudian penaklukan kota Mekah ini disambut gembira oleh penduduk langit yang gaung kemuliaannya menggetarkan alam semesta. Dengan penaklukan ini masuklah manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, dan wajah bumi bersinar terang dan berseri. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Artinya apa para ikhwan sekalian? Pembebasan kota Mekah ini adalah merupakan pencapaian yang luar biasa. Ya.
tanah negeri yang tadinya dikuasai oleh kaum muslimin oleh orang-orang kafir kemudian berhasil dikuasai oleh kaum muslimin tanpa terjadi peperangan. Meskipun nanti terjadi beberapa pembunuhan memang. Kenapa? Karena memang dilawan. Namun pada hakikatnya ya Rasulullah bukan tujuannya untuk menghancurkan, membabat habis penduduk Mekah, tidak. Tapi ada beberapa gelintir orang-orang kafir Quraisy yang apa bahasanya? Kalau di sini dibilang dungu, orang-orang dungu yang kemudian berani melawan, kemudian terpaksa dibunuh, harus dibunuh. Karena mereka ingin membunuh pasukan Islam yang berjumlah 10.000. Jadi Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Nah, sebelum kita membahas tentang Fathu Mekah ini, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa latar belakang sehingga Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin itu kemudian membawa 10.000 pasukan untuk menguasai, untuk menduduki kota Mekah. Ya. Apa latar belakangnya? Apa penyebabnya? Nah, seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya tentang perjanjian Hudaybiyah, as-Sulh Hudaybiyah. Ada perjanjian Hudaybiyah yang pada poinnya, pada intinya perjanjian Hudaybiyah itu adalah gencatan senjata antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik Quraisy. Namun gencatan senjata ini bukan hanya berlaku bagi umat Islam dan orang Quraisy saja, tapi juga berlaku bagi kabilah-kabilah yang itu bergabung dengan kaum muslimin dan juga kabilah-kabilah yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Contoh, ada namanya kabilah Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini ya, dia bergabung dengan pasukan muslimin dalam perjanjian Hudaybiyah. Terus ada Bani Bakr namanya. Bani Bakr bergabung dengan barisan musyrikin. Kenapa disebutkan dua bani ini, Khuza'ah dan Bakr? Karena Khuza'ah dan Bakr, dua suku ini, ikhwan sekalian, ini punya dendam yang apa? Sudah turun temurun. Sehingga dua suku ini selalu berperang, selalu bunuh-bunuhan, nggak pernah berhenti. Sudah beberapa generasi tak pernah berhenti. Kalau di Madinah seperti apa? Aus dan Khazraj, yang kemudian mereka bersatu melupakan masa lalu di bawah Islam ketika masuk Islam. Nah, ternyata selain Aus dan Khazraj ada juga dua bani lain yang di Mekah, ya, di sekitar Mekah, namanya Bani Bakr dan Bani Khuza'ah. Ya. Nah, maka ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, mereka pun ingin merasakan rasa aman, capek dengan perselisihan, pertengkaran, peperangan bahkan. Maka mereka pun bergabung. Dua bani ini, yang satu bergabung dengan barisan kaum muslimin, yang satu bergabung dengan barisan kaum musyrikin. Maka secara otomatis mereka juga terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Paham ya? Jadi dua bani ini, Bani Khuza'ah yang bergabung dengan pasukan Islam, dengan barisan kaum muslimin, berarti tidak boleh mengganggu orang-orang Quraisy. Sebaliknya Bani Bakr yang bergabung dengan pasukan barisan Quraisy, musyrik Quraisy, juga terkena perjanjian nggak boleh mengganggu barisan kaum muslimin. Nah, ternyata Bani Bakr, para ikhwan sekalian, ini memiliki tujuan yang licik. Ya. Ternyata mereka tidak benar-benar murni, Bani Bakr tadi ikut perjanjian Hudaybiyah, tidak benar-benar murni betul-betul ingin gencatan senjata. Mereka punya tujuan yang licik. Apa itu? Mereka ingin menghancurkan, ingin menyerang Bani Khuza'ah ketika Bani Khuza'ah tidak dalam keadaan siap. Karena kan ini gencatan senjata ini, sehingga kan orang akan merasa aman. Aman kok. Beda ketika belum gencatan senjata, pasti selalu siaga. Tapi karena gencatan senjata maka merasa aman, sehingga tidak mempersiapkan senjata, ya biasa saja. Ini dimanfaatkan oleh Bani Bakr. Dimanfaatkan oleh Bani Bakr karena dilihat Bani Khuza'ah itu ya memang udah merasa aman, enggak gencatan senjata, enggak boleh perang, enggak boleh terjadi gesekan, ya mereka pun biasa-biasa saja. Ternyata tidak bagi Bani Bakr. Maka mereka diam-diam ya di bawah kepemimpinan Naufal bin Muawiyah Ad-Dili namanya ini.
bersama sekelompok orang dari Bani Bakar melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah pada malam hari di saat Bani Khuza'ah itu sedang berada di mata air namanya mata air Al-Watir. Ya, maka terjadi pertempuran sehingga beberapa orang dari Bani Khuza'ah itu tewas. Padahal mereka berada dalam perjanjian Hudaybiyah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Bani Bakar tadi disuplai senjatanya oleh siapa? Musyrik Quraisy. Malah dibantu pula itu, Pak. Berarti fatal kan gitu kan? Berarti melanggar perjanjian. Maka pemimpin dari Bani Khuza'ah yang bernama Budail bin Warqa. Ini ada dua orang. Ya, Budail bin Warqa. Kemudian juga ada namanya Amr bin Salim Al-Khuzai. Mereka berdua berangkat ke Madinah karena mereka kan di Mekah ini. Jadi meskipun mereka di Mekah tapi mereka ikut bersama barisan kaum muslimin. Maka mereka ngadu kepada Rasulullah yang berada di Mekah, di Madinah, mendatangi Rasulullah. Ya wahai Muhammad, ya engkau telah ditolong oleh kami terikat perjanjian denganmu, ikut perjanjian denganmu, dan kami telah diserang oleh Bani Bakar. Artinya minta keadilan dari Rasulullah supaya Rasulullah menolong, supaya Rasulullah bersikap bagaimana ini, kan gitu. Sekutu, ibaratnya sekutu loh Pak, kan bersekutu, ternyata diserang. Berarti kalau bersekutu maka harus membantu. Maka kata Rasulullah, engkau telah ditolong wahai Amr bin Salim. Artinya apa? Kita akan bertindak. Ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, tunggulah sebentar lagi pemimpin dari Quraisy akan mendatangi kalian. Siapa maksudnya? Abu Sufyan. Nah, ini terjadi hal seperti ini. Ini Abu Sufyan nggak tahu, Pak. Abu Sufyan kan pemimpinnya, dia nggak tahu. Yang melakukan penyerangan tadi kan orang-orang Quraisy, siapa-siapa gitu, yang nggak apa. Nah, tokoh-tokoh Quraisy sendiri itu nggak ngerti, tapi secara otomatis mereka berarti bertanggung jawab. Maka Abu Sufyan karena mendengar kabar itu langsung, kalau bahasa kita sekarang gimana istilahnya? Habis aduh gawat ini, kan gitu kan? Kita sudah melanggar perjanjian dalam. Padahal kekuatan Mekah, masyarakat Mekah, Quraisy Mekah pada saat itu sedang apa? Sudah tidak ada kekuatannya. Ya, sudah tidak ada kekuatan. Kalaupun mereka mampu mengumpulkan pasukan, paling banyak berjumlah hanya 3.000 orang saja. 3.000 pasukan saja. Tidak bagi kaum muslimin. Ya, nanti Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Wah, berat. Ya. Maka Abu Sufyan dengan keputusasaan pergi ke Madinah, berangkat ke Madinah. Tujuannya apa? Memperbarui perjanjian. Kalau bahasa apanya ya, minta maaf lah, silap. Ayo kita terus melakukan perjanjian Hudaybiyah itu, ayo terus kita lanjutkan gitu loh. Ini kan sudah terputus karena sudah dilakukan pengkhianatan, pelanggaran. Kan sudah terputus. Maka Abu Sufyan ke Madinah berharap mudah-mudahan Rasulullah mau memperbarui perjanjian. Maka berangkatlah Abu Sufyan ke Madinah. Ya. Nah, ternyata hal itu sudah disabdakan oleh Rasulullah. Rasul sudah tahu. Ya. Sepertinya Abu Sufyan akan datang kepada kalian untuk memperkuat perjanjian, memperpanjang perjanjian. Ya. Nah, di tengah jalan Abu Sufyan berpapasan ketika dia ke Madinah, berpapasan dengan siapa? Budail bin Warqa tadi, Pak. Yang tadi menjumpai Rasulullah dari Bani Khuza'ah, minta apa? Minta pertolongan kepada Rasulullah. Abu Sufyan langsung timbul enggak enak gitu. Wah, ini orang Khuza'ah ini. Berarti dia sudah ngadu ini kepada Rasul. Maka ditanya oleh Abu Sufyan sama Budail tadi, kamu dari Mekah ya? Dari Madinah ya?" Ya. Enggak ngaku. "Enggak," kata si Budail. "Enggak." "Kamu sudah ngadu kepada Muhammad ya?" "Enggak, saya baru dari jumpa kerabat saya di pesisir pantai. Di satu daerah namanya, di daerah ini namanya gitu kan." Tapi Abu Sufyan enggak percaya. Nah, Abu Sufyan enggak percaya. Maka Abu Sufyan kemudian mengatakan, "Lihat kotoran unta yang dibawa oleh Budail."
Kalau di kotoran untanya ada biji kurma, maka berarti dia dari Madinah. Karena kan Madinah itu kan pemasok kurma terbesar. Nandain unta itu kalau dari Madinah berarti dia makan kurma. Maka betul dilihat setelah budal tadi pergi, maka dicek kotoran untanya. Ternyata benar ada biji kurma. Kata Abu Sufyan, wah ternyata benar dia dari Madinah. Tapi dia bisa apa? Sudah pasrah gitu. Abu Sufyan sudah pasrah. Nah, sampailah Abu Sufyan di Madinah. Nah, di Madinah ini Abu Sufyan ini sebenarnya kalau secara apa? Dia itu mertuanya Rasul. Karena anaknya ada yang menikah dengan Rasulullah, namanya siapa? Ummu Habibah. Tapi kan dalam Islam ayah yang kafir tidak bisa menjadi wali. Nah, cuman nikahnya kan dulu sebelum tapi tetap ketika anaknya masuk Islam ya sudah dibawa ke Madinah. Nah, jadi pertama sekali ya Abu Sufyan ini menemui Rasulullah. Ya, dia menemui putrinya dulu lah. Namanya Ummu Habibah tadi. Ketika sudah masuk ke rumahnya, dia mau duduk gitu, Pak Abu Sufyan ini mau duduk. Ada bantal gitu. Bantal memang khusus untuk duduk. Dia mau duduk situ langsung diambil oleh putrinya. Enggak boleh. Ini adalah tempat duduk, bantal tempat duduk Rasulullah. Sedangkan kau adalah najis, kata anaknya, kata putrinya. Ya. Maka ditanya oleh Abu Sufyan, wahai putriku, apakah engkau tidak suka aku duduk di situ? Tidak. Ini tika Rasulullah, sedangkan kau adalah musyrik yang najis. Ini seorang putri mengatakan kepada bapaknya gitu. Inilah kekuatan tauhid akidah tadi, Pak. Luar biasa. Ya. Apakah dia menghina bapaknya? Tidak. Memang faktanya seperti itu, musyrik. Bapaknya musyrik, belum masuk Islam. Ya. Maka Abu Sufyan pun mengatakan, sungguh demi Allah engkau telah tertimpa suatu hal yang buruk. Artinya dia mengatakan enggak terima lah digitukan oleh anaknya, putrinya enggak terima dia. Maka kemudian Abu Sufyan bertemu Rasulullah, mendatangi Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah, minta supaya Rasulullah tidak menanggapi kejadian yang terjadi kemarin, penyerangan dilakukan oleh Bani Bakar kepada Bani Khuza'ah sehingga menewaskan beberapa orang dari Bani Khuza'ah. Tapi Rasulullah diam saja, Pak. Enggak ditergi oleh Rasulullah, dicuekin aja. Akhirnya Abu Sufyan udah nyerah, udah merasa Rasulullah enggak nergi dia. Akhirnya dia pergi menjumpai Abu Bakar, memuji Abu Bakar supaya Abu Bakar ngomong kepada Rasulullah, wahai Abu Bakar, tolonglah dengan kedudukanmu di sisi Muhammad, tolong bicara kepada Muhammad supaya dia memperbarui perjanjian. Kata Abu Sufyan, kata Abu Bakar, kami tidak pernah berani untuk merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Artinya untuk Rasulullah sudah bilang A, nggak berani para sahabat itu ngomong, ya Rasulullah kenapa nggak B saja, nggak berani. Artinya nggak bisa. Maka Rasulullah Abu Sufyan mendatangi siapa? Umar pula datangi kan. Umar bawaannya gimana, Pak? Sikit-sikit mau tebas leher aja. Apa kata Umar? Sama apa yang dikatakan Abu Sufyan kepada Abu Bakar, maka itu pun dikatakan kepada Umar. Kata Umar, celaka engkau wahai musuh Allah. Seandainya aku tidak mendapati debu, kecuali hanya debu untuk memerangi kalian, pasti aku akan gunakan debu itu untuk memerangi kalian. Wah, itu Umar, Pak. Lebih ngeri. Singa gitu kan. Wah, ngeri. Langsung cabut. Jumpa siapa? Ali. Ya. Ali. Ketika itu Ali sedang bermain dengan anaknya Husain dan istrinya Fatimah. Maka Abu Sufyan mengatakan kepada Ali, wahai Ali, engkau adalah orang yang lembut, paling lembut. Tolong sampaikanlah kepada Muhammad supaya dia mau memperbarui perjanjian dengan kami. Maka kata Ali, sama seperti jawabannya seperti Abu Bakar. Nah, cuman Abu Sufyan sudah putus asa. Dibilangnya, kalau gitu apa saranmu wahai Ali? Apa nasihatmu untukku? Kata Ali, ya sudah kamu minta perlindungan sama Bani Kinanah. Sama Bani Kinanah. Artinya minta jaminan perlindungan. Padahal itu enggak berlaku. Ya, Abu Sufyan tahu kalau pun dilakukan itu enggak berlaku. Karena Rasulullah ingin menggempur seluruh penduduk Mekah, enggak ada gunanya perlindungan sama ini sama itu, enggak ada gunanya. Oh ya sudahlah, pulang dia, Pak. Pulanglah Abu Sufyan, kembali ke Mekah dalam keadaan putus asa, ya.
Maka dikatakan dunia serasa gelap pada saat itu bagi Abu Sufyan. Nah, maka ketika dia kembali ke Mekah, ya dikumpuli orang Quraisy dan dikatakan, apa hasil yang kau bawa wahai Abu Sufyan? Dia katakan tidak ada. Ya, diceritakanlah begini sampai diceritakan apa yang disarankan Ali, dibilangnya apa yang disarankan Ali. Ya, maka kata orang Quraisy, sungguh demi Allah ya Abu Sufyan, kau telah dibodoh-bodohi dipermainkan oleh Ali. Karena percuma, nggak akan berlaku meskipun kau minta perlindungan kepada Bani Kinanah atau Bani yang lain, tidak akan berlaku. Kata Abu Sufyan, saya sudah tahu itu, saya sudah ngerti, tapi memang saya sudah putus asa, sudah nggak punya solusi lain. Ya sudah pasrah gitu loh Pak. Abu Sufyan sudah pasrah. Nah, artinya apa? Itulah yang terjadi. Ketika Bani Bakar melanggar perjanjian, maka Abu Sufyan berupaya untuk memperbarui perjanjian, tapi Rasulullah enggak memperdulikannya. Ya, enggak memperdulikannya. Nah, ini orang-orang musyrik ini seperti itu. Ya, orang-orang kafir. Ya. Jadi jangan berharap dari orang kafir itu jangan berharap lebih. Ya. Jangan terlalu cepat berbaik sangka, jangan terlalu cepat percaya. Karena tabiat mereka itu suka melanggar perjanjian. Maka Rasulullah SAW pun melakukan upaya persiapan untuk menyerang Mekah. Ya. Namun Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, butakanlah penglihatan orang-orang Quraisy dan tulikanlah pendengaran mereka sehingga mereka tidak mengetahui keberangkatan kami. Jadi Rasulullah itu jangan sampai orang-orang Quraisy di Mekah tahu bahwasanya Rasulullah dan 10.000 pasukan akan mendatangi Mekah. Ya. Walaupun orang Mekah sudah tahu pasti Rasulullah akan datang, tapi kapan tepat waktunya nggak tahu. Mereka sudah tahu ini Muhammad pasti akan gempur kita, habis sudah selesai lah kita ini. Tapi kapan waktunya nggak tahu, nggak ngerti. Bahkan kemudian Rasulullah buat strategi lagi Pak, supaya jangan sampai informasi itu bocor ke Mekah. Beliau mengirim seorang sahabat namanya Abu Qatadah bin Ribi'i bersama 8 orang pasukan itu berangkat ke satu tempat namanya Zikhoshab, berjarak 3 mil dari Madinah. Kesannya apa? Bahwasanya supaya timbul kesan Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk pergi kemana? Ke Zikhoshab tadi, bukan ke Mekah, mengalihkan gitu loh. Padahal Rasulullah ingin berangkat ke Mekah. Nah, meskipun begitu di persiapan ini dalam persiapan ini Rasulullah itu sudah 3 hari Pak sebelum perjanjian pelanggaran perjanjian itu Rasulullah sudah tahu. Artinya 3 hari sebelum utusan dari Bani Khuza'ah tadi ngadu kepada Rasulullah sudah nyuruh Aisyah itu mempersiapkan senjatanya. Ya, Rasulullah sudah nyuruh Aisyah untuk mempersiapkan perlengkapan senjatanya. Aisyah heran, untuk apa? Abu Bakar tahu juga, Abu Bakar heran, untuk apa? Kenapa? Wahai anakku, kata Abu Bakar kepada anaknya, kenapa Rasulullah menyuruhmu mempersiapkan senjata? Enggak tahu. Ternyata hari ini ditanya gitu, 3 hari kan. Besoknya itulah datang utusan dari Bani Khuza'ah. Nah, artinya apa? Yaitu memang sudah dikabarkan oleh Allah bahwasanya mereka akan melanggar perjanjian. Nah, ini salah satu mukjizat diberikan Allah kepada Rasulullah, ya, memberikan kabar yang gaib meskipun itu belum terjadi. Nah, namun Rasulullah tahu itu atas kabar dari Allah, ya. Bukan berarti beliau mengetahui hal yang gaib. Tentunya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kejadian yang juga pada saat ini. Tadi kan Rasulullah berupaya Pak untuk menyembunyikan informasi bahwasanya Rasulullah dan 10.000 pasukan akan mendatangi, menggempur kota Mekah, menduduki kota Mekah. Nah, ternyata ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ini sahabat Hatib bin Abi Balta'ah ini bahkan pernah ikut perang Badar.
Apa yang dia lakukan? Dia buat surat. Ternyata dia berniat membocorkan informasi ini kepada orang musyrik Quraisy di Mekah. Jadi dia buat surat Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian surat tadi dia titipkan kepada seorang budak wanita yang ingin ke Mekah. Oleh budak wanita tadi diselipkan di belakang sanggulnya. Ya, di belakang rambutnya gitu loh. Di belakang ininya. Kemudian pakai jilbab. Dikabarkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Udah berangkat ini wanita tadi. Maka Rasulullah memerintahkan Ali, kemudian Mikdad dan Zubair bin Awam. Satu lagi namanya Abu Masrad. 4 orang disuruh ngejar, pakai kuda tercepat disuruh ngejar wanita tadi. Kejar loh Pak. Ternyata di tengah perjalanan di satu tempat namanya Rodokhab. Nah di sana ternyata benar ada seorang wanita yang membawa surah untuk orang-orang Quraisy tadi. Dijegat oleh Ali. Kemudian disuruh ditanya, apakah kamu membawa surat? Nggak ngaku perempuan tadi. Nggak ada kok, mana ada bawa surat. Kata Ali, kami yakin Rasulullah tidak mungkin berdusta. Begitupun kami tidak akan berdusta. Segera serahkan surat itu, atau kalau tidak kami akan telanjangi. Demi mendapatkan surat tadi kami akan telanjangi dirimu. Wanita tadi ketakutan. Oh, akhirnya disuruh berbalik, kemudian dibuka hijabnya, jilbabnya, kemudian diambil surat tadi diserahkan. Ternyata benar ada surat yang tujuannya itu membocorkan informasi bahwasanya Rasulullah dan para sahabat akan berangkat ke Mekah. Nah, maka dibawa di sidang apa? Siapa tadi yang ingin membocorkan? Hatib. Nah, ya. Di situ Umar lagi, Pak. Umar tahulah. Langsung kata Umar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal leher pengkhianat ini. Karena dia sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Marah Umar. Maka Rasulullah katakan, wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwasanya Hatib adalah ahlu Badar, sahabat yang ikut perang Badar? Apakah engkau lupa bahwasanya Allah mengatakan kepada ahlul Badar, berbuatlah sesuka hati kalian, sekehendak kalian, karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi memang dakwah Hatib itu kesalahan besar loh. Membocorkan informasi itu bisa termasuk pengkhianatan yang bisa dibunuh. Alhamdulillah syukurnya dia ahlu Badar, selamat. Kok gitu Ustaz? Nah ternyata tujuan Hatib tadi pun bukan ingin mengkhianati Rasulullah. Tapi tujuannya apa? Ketika ditanya dia mengatakan, ya Rasulullah, bukan tujuanku untuk mengkhianatimu ya Rasulullah. Hanya saja aku adalah pendatang di Mekah. Ketika ke Mekah itu aku pendatang. Aku bawa istri dan anak-anakku masih di Mekah. Keluargaku masih di Mekah. Dan mereka orang asing di Mekah. Maka aku meminta kepada orang-orang musyrik Quraisy agar mau melindungi mereka nantinya, kan gitu. Supaya mereka tidak terkena dampak dari serangan kita. Nah itu tujuan dari Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi tujuan dia bukan ingin membocorkan karena bukan. Karena ingin melindungi siapa tadi? Istri dan anak-anaknya yang masih berada di Mekah. Ya. Nah, namun kemudian dimaafkan oleh Rasulullah. Ya, karena Allah saja mengampuni, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun menangis, Pak. Ketika dikatakan seperti itu, Umar menangis dan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian berangkatlah di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Berarti lagi puasa ini. Ya. Bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Rasulullah berangkat menuju Mekah bersama 10.000 sahabat. Kemudian beliau mengangkat Abu Rahim Al-Ghifari sebagai penguasa sementara, pemimpin sementara atas Madinah. Seperti itu. Nah, ketika berjalan di tengah perjalanan, Rasulullah berjumpa dengan Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya, yang baru pulang dari Habasyah. Jadi kembali dari Habasyah ingin ke Madinah. Rupanya jumpa di tengah jalan. Kemudian juga tengah jalan Rasulullah berjumpa dengan 2 orang sepupunya. Namanya Abu Sufyan bin Haris, bukan Abu Sufyan yang tadi ya, bukan. Ini lain Abu Sufyan bin Haris dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini 2 orang sepupunya, sepupu dari paman, sepupu dari bibi beliau. Namun mereka sudah masuk Islam.
Ketika berjumpa dengan jalan mereka sudah masuk Islam, tapi Rasulullah masih apa namanya Pak? Ya manusiawi sih. Dulu dua orang ini yang paling juga termasuk dari orang-orang musyrik yang paling membenci Rasul, padahal sepupu. Jadi suka